mana sebab dan syarat ini tidak diketahui oleh orang yang menerima janji ini, tapi hanya diketahui oleh Allah. Sabab ataupun syarat yang disembunyikan oleh Allah ini karena mengandung hikmah yang memang dikehendaki oleh Allah ini. Nah, dalam kaitan ini banyak contoh. Di antaranya terjadi di sebagian para wali. Orang itu sudah memberitakan pada orang lain bahwa di tahun ini akan terjadi seperti ini. Akan terjadi satu peristiwa tertentu misalnya. Tapi ternyata pada tahun yang sudah dijanjikan itu tidak terjadi apa-apa. Sehingga wali yang sudah menyampaikan berita itu kemudian justru menjadi olok-olokan masyarakat sekitarnya. Katanya mengatakan di tahun ini akan terjadi peristiwa ini, tapi mana buktinya, tidak ada apa-apa. Itu bisa terjadi semacam itu. Bahkan pernah juga hal itu terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu yang kemudian di situ di tahun itu terjadi peristiwa besar, yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Pada waktu itu Rasulullah karena mendapat wahyu dari Allah bahwa Rasulullah dijanjikan kepada Rasulullah Makkah ini akan bisa dikuasai lagi, akan bisa ditundukkan lagi. Sehingga karena memperoleh wahyu seperti itu, Rasulullah memberitakan berita itu kepada para sahabat. Tetapi ternyata di tahun itu belum juga Makkah ini bisa ditundukkan. Bahkan ternyata Makkah itu baru bisa dikuasai pada tahun berikutnya, tahun depannya. Nah, seperti itulah janji Allah, bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya fa idza khutira lil murid khatirun rahmaniyun aw malakiyun thumma lam yahsul muqtadahu la yanbaghi ayyashukka fi husulil maut. Maka ketika terbersit di dalam hati seorang murid ada ilham dari Allah atau dari bisikan malaikat, ternyata apa yang telah diterimanya itu ternyata belum terjadi, belum wujud, maka murid itu tidak layak untuk merasa ragu akan tercapainya janji itu. Tapi bagaimana sikap yang benar? Balian bagi ay ya'rifa qadruh. Seharusnya, sebaiknya murid itu menyadari kedudukannya. Dia sebagai murid, dia sebagai hamba Allah harus sadar. Setelah itu wa yata'addaba ma'a rabbih, kemudian menata adab yang baik terhadap Allah. Wa yaskuna ilaihi, dan merasa tenang atas janji-janji Allah. Dan tidak merasa ragu sedikit pun tentang janji Allah, apalagi sampai merusak keyakinannya. Ini yang harus diterapkan oleh murid, yang harus kita semua juga menerapkan hal ini. Ketika kita dihadapkan dengan janji Allah yang seperti itu, maka jangan sekali-kali muncul keraguan, apalagi sampai merusak akidah kita, merusak keyakinan kita. Tapi kita harus tetap yakin akan janji Allah, dan kita menata
adab kita dengan Allah. Nah, kalau orang ini bisa melakukan atau bersikap yang seperti ini, faman kana kadzalika fahuwa arifun billah salimul basirah munawwarus sarirah. Orang yang bisa bersikap seperti ini, maka dialah yang makrifat kepada Allah, dan dialah yang mata batinnya selamat, dialah yang kemudian rahasia hatinya menjadi bersinar. Tapi kalau terjadi sebaliknya, wa illa fa'alal aksi. Kalau terjadi sebaliknya, maka akibatnya juga sebaliknya. Mata batinnya akan rusak, mata batinnya akan meredup, dan cahaya rahasia hatinya akan pudar. Maka pada hikmah ini sangat diperingatkan oleh Syekhina Syekh Ibnu Athaillah, karena ini penting dalam kaitan suluk ini kita memelihara mata batin ini. Karena yang bisa melihat atau bisa menerobos pada pandangan-pandangan yang tidak bisa ditangkap oleh mata indera kepala kita, itu hanya bisa dipandang oleh mata batin. Kalau mata batin ini sudah rusak, maka kita tidak akan bisa menembus hal-hal yang gaib, apalagi sampai bisa mengenal kepada Allah. Sangat jauh sekali. Maka perlu kita menata, perlu memelihara mata batin ini. Dan termasuk di antara kita memelihara mata batin ini adalah menjaga sikap kita berhubungan dengan janji-janji Allah. Jangan sampai kita merasa ragu atas janji-janji Allah, sekalipun janji itu ketika sudah sampai pada masanya ternyata belum wujud. Yang lebih panjang dalam teks itu penjelasannya lebih luas. Menyikapi janji Allah, la yushakkikannaka fil waqti adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Jangan sampai kamu meragukan terhadap janji Allah karena tidak terlaksana apa yang telah dijanjikan, meskipun telah sampai atau tiba masanya, supaya keraguan itu tidak merusakkan mata hati kamu dan tidak memadamkan cahaya sir atau rahasia atau batin kamu. Setelah manusia berdoa, lalu Allah membuktikan janjinya untuk memberi ijabah, akan tetapi selaras dengan kehendaknya dan di waktu yang dikehendakinya. Nah, itu dalam pembahasan kemarin. Allah memerintahkan kita, memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mempercayai janjinya. Allah melarang manusia untuk meragukan dan bimbang pada janji Allah agar terbukanya mata hati menjadi sempurna. Doa dan janji Allah berkait erat. Allah telah menjanjikan untuk menerima semua doa. Manusia sudah sangat bersungguh-sungguh dan sering berdoa. Dia memohon agar diselamatkan dari satu musibah. Ketika musibah itu sudah tiba waktunya, tetapi keselamatan dirinya tidak kunjung tiba, timbullah keraguan dalam hatinya pada janji-janji Allah. Nah, kadang-kadang terjadi seperti ini. Sebagian orang yang beriman, ini pernah satu contoh begini. Dalam hadis, itu kan sama juga dengan janji Allah. Dalam hadis ada disebutkan, siapa yang gemar silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya. Saya pernah bertemu seseorang yang keilmuannya juga sudah mendalam, sudah bagus ilmunya, tetapi
pernah terjadi keraguan ini? Mungkin karena saking sedihnya, saking susahnya sehingga muncul seperti itu. Orang ini sering, yang dulu-dulunya itu tidak begitu intens dalam bersilaturahim, tapi belakangan dia itu kemudian rajin silaturahmi, datang ke saudara-saudaranya, tidak hanya yang sekandung, tapi bahkan saudara-saudara lisan, saudara-saudara minduan, itu didatangi semua. Tapi tidak waktu lama, ternyata orang ini kemudian meninggal. Sehingga istrinya yang panik pada saat itu pernah mengatakan, katanya kalau orang bersilaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya. Ini suami saya sudah rajin bersilaturahmi, tapi kenapa justru sekarang diambil nyawanya? Tidak diberi panjang umurnya. Nah, ini kan seolah-olah menagih janji itu juga. Nah, ini yang terjadi sering menimpa pada diri kita. Sebagian orang yang beriman diuji dengan penerimaan atau penolakan doa, dan sebagian yang lain diuji dengan terlaksananya atau tertahannya janji Allah. Janji Allah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Janji umum banyak terdapat di dalam Al-Quran, seperti janji surga untuk orang yang berbuat kebajikan, janji neraka untuk orang yang durhaka, janji ketinggian derajat bagi orang yang berjihad di jalan Allah, janji kekuasaan di atas muka bumi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan lain sebagainya. Di dalam surat An-Nisa ayat 95, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang berjihad pada jalannya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, artinya yang duduk ini yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk, artinya tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Nah, ini salah satu janji Allah atas orang-orang yang berjihad di jalan Allah, akan diberi pahala yang besar. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dijadikan khalifah di bumi, agama mereka diteguhkan dan ketakutan mereka dihilangkan dari hatinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati layastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi
sebagaimana Dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ini orang yang beriman dan orang yang beramal solih, kemudian diberi janji akan dijadikan pemimpin di bumi ini, akan diteguhkan agamanya, dan kemudian juga diberi janji mendapatkan keamanan setelah rasa takutnya. Ini merupakan janji-janji yang umum. Masih banyak lagi janji Allah yang bisa ditemui di dalam Al-Quran. Janji Allah secara umum berkaitan dengan amal sesuai dengan sunnatullah yang menguasai perjalanan hidup. Ada juga janji secara khusus kepada orang-orang tertentu, misalnya melalui mimpi atau suara gaib. Orang yang beriman kepada Allah percaya pada janjinya. Janji Allah menjadi pendorong bagi mereka untuk bekerja kuat, beramal solih, dan berjihad pada jalannya. Nah, inilah hikmah dibalik kenapa Allah memberi janji-janji, baik itu pahala ataupun kenyamanan dan lain sebagainya, kenikmatan di dunia ataupun kenikmatan di akhirat. Ini hikmah dibalik itu adalah agar manusia dengan adanya janji-janji itu kemudian dia lebih bersemangat untuk beramal yang solid, lebih semangat untuk bekerja dengan keras. Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Di dalam golongan yang percaya pada janji Allah itu ada beberapa yang berpenyakit, seperti yang dihinggapi oleh beberapa orang yang berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa membuat tuntutan dengan doanya, dan orang yang percaya pada janji Allah membuat tuntutan dengan amalnya. Ya, seperti kemarin, pembahasan kemarin. Ya Allah, saya sudah sering berdoa kepada Engkau. Ya Allah, saya sudah sungguh-sungguh di dalam berdoa. Karena itu Engkau harus mengabulkan doaku. Orang yang beramal juga begitu. Aku telah melakukan amal ini, maka sesuai janji Engkau ya Allah, berikan janjimu. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, orang yang bersilaturahmi dijanjikan panjang umurnya. Nah, akhirnya ini penyakit karena apa yang telah ia kerjakan dijadikan alat untuk menagih janji. Apa yang telah dia ucapkan di dalam doa dijadikan alat untuk menagih pengabulan doa. Itu penyakit. Orang yang berdoa membuat tuntutan dengan doanya, dan orang yang percaya pada janji Allah membuat tuntutan dengan amalnya, karena Allah berjanji memberinya sesuatu sesuai dengan amalnya. Hikmah ketujuh, mengaitkan janji Allah dengan mata hati dan nur sir atau rahasia atau batin, rahasia hati. Persoalan mata hati telah dibahas pada hikmah kelima. Penyingkapan rahasia mata hati mempertemukan kita dengan persoalan diri zahir, diri batin, dan selanjutnya pada persoalan roh. Pencarian mata hati mengantar pada pengenalan terhadap alam barzah. Alam barzah itu alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Batas atau dan keabadian. Mata hati yang kuat tidak berhenti sebatas alam barzah, bahkan ia merambah pada peringkat alam yang lebih tinggi yang dinamakan alam malakut.
Pandangan mata hati terus menembus sampai pada kulit alam yang dinamakan arsy yang melingkarinya. Semua makhluk Allah menghuni ruang yang di dalam atau dibatasi oleh kulit atau kerangka alam, yaitu arsy. Tidak ada makhluk yang wujud di luar dari kulit alam. Walaupun kulit alam merupakan kejadian Tuhan yang paling luar, namun mata hati tidak berhenti sebatas itu. Mata hati terus mengembara di luar dari kulit alam yang disebut wujud ketuhanan. Di sini muncul persoalan berat dan rumit untuk diuraikan. Semua kejadian berada di dalam kulit alam. Kulit alam adalah yang terakhir. Apabila sampai pada kulit alam, tidak bisa lagi disebut wujud alam ketuhanan. Tidak bisa disebut wujud alam ketuhanan di luar, selepas, di sebalik, dan istilah-istilah lain. Karena tidak ada apa-apa lagi. Wujud ketuhanan bukanlah satu jenis alam lain. Tidak boleh dikatakan wujud alam ketuhanan selepas alam kita ini. Allah berdiri dengan sendiri, tidak menempati ruang. Artinya tidak boleh kemudian kita akhirnya menyebut